Selamat pagi, salam Santa Elizabeth. Perkenalkan, nama saya Yohanes Brian Vincisius Mendova. Di sini saya akan menjelaskan tentang telemedicine, e-health, dan dampak EHR pada manajemen informasi kesehatan. Yang pertama, konsep dasar telemedicine. Telemedicine menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui teknologi telekomunikasi dan komunikasi digital. Layanan ini mencakup asuhan medis, klinis maupun konsultasi kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis antar fasilitas pelayanan kesehatan maupun antara fasilitas kesehatan dengan masyarakat. Telemedicine memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk konsultasi. Komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk konsultasi ini di mana terhubung dengan diagnosis, tindakan medis, pertukaran data medis, hingga diskusi ilmiah tanpa batas ruang. Tujuan telemedicine adalah menjangkau pelayanan kesehatan menyeluruh, meningkatkan mutu pelayanan terutama di daerah terpencil, menghemat biaya dibandingkan dengan cara konvensional, mengurangi rujukan ke rumah sakit besar, sarana pendidikan kedokteran, serta mendukung layanan di daerah bencana atau lokasi dengan keterbatasan geografis dan waktu. Yang kedua, ada jenis-jenis telemedicine. Telemedicine dibedakan menjadi dua konsep utama. Pertama, store and forward atau asynchronous, yaitu pengumpulan data medis yang dilakukan untuk evaluasi secara offline sehingga tidak memerlukan kehadiran kedua pihak secara bersamaan. Konsep ini banyak digunakan dalam dermatologi, radiologi, dan patologi. Kedua, real time atau synchronous, yaitu telemedicine yang memungkinkan interaksi langsung antara pasien dan dokter menggunakan telepon, robot bedah, teleotoskop, atau telestetoskop, sehingga dokter dapat melakukan pemeriksaan pasien secara real time. Telemedicine sudah diterapkan di banyak negara seperti Amerika, Yunani, Israel, Jepang, Italia, Denmark, Belanda, Norwegia, Yordania, India, dan Malaysia. Pemanfaatan telemedicine sangat bermanfaat bagi masyarakat di daerah terpencil karena mempermudah komunikasi antara praktisi umum dan spesialis, serta memungkinkan pemantauan pasien di rumah dengan perangkat-perangkat sederhana seperti tensimeter yang datanya dapat dikirim kepada caregiver atau keluarga. Yang ketiga, ada konsep dasar e-health. Selain telemedicine, e-health juga merupakan bagian penting dalam transformasi layanan kesehatan. Menurut WHO, e-health adalah pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi yang hemat biaya dan aman untuk mendukung berbagai aspek bidang kesehatan. E-health pada dasarnya merupakan aplikasi layanan kesehatan dan pemberian informasi kesehatan yang dikirimkan melalui jaringan internet dan teknologi terkait. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, e-health merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan yang mengintegrasikan berbagai tahapan pemrosesan, pelaporan, dan penggunaan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kesehatan serta mendukung pembangunan kesehatan nasional. Selanjutnya, electronic health record, di mana merupakan catatan kesehatan elektronik yang berfokus pada pasien dan melibatkan berbagai profesi kesehatan seperti dokter, perawat, farmasi, dan kesehatan masyarakat. EHR mendukung kolaborasi antar profesi kesehatan, pertukaran informasi, serta menjalin hubungan antara lembaga atau organisasi. EHR membuat riwayat kesehatan seseorang secara komprehensif untuk membantu penyedia layanan kesehatan dalam memberikan perawatan baik kepada masyarakat sehat maupun yang pernah dirawat di rumah sakit, serta mengumpulkan data dari berbagai lokasi ke dalam satu sistem. Selanjutnya kita masuk pada soal kasus.
Soal kasus yang pertama, yaitu seorang pasien tinggal di daerah terpencil dan memiliki keluhan kulit. Dokter umum di puskesmas ingin meminta pendapat spesialis dermatologi di kota lain. Dokter kemudian mengirimkan foto lesi kulit dan riwayat singkat pasien melalui sistem elektronik untuk dievaluasi secara offline tanpa harus bertemu langsung. Berdasarkan kasus ini, jenis layanan telemedicine yang digunakan adalah real time, B. Store and forward, C. Telemonitoring, D. Telefarmasi, E. Teleeducation. Jawaban yang benar itu B. Store and forward, di mana store and forward adalah jenis telemedicine yang mengumpulkan data medis pasien, misalnya foto hasil pemeriksaan, untuk kemudian dikirim ke tenaga kesehatan lain agar dievaluasi secara offline tanpa kehadiran pasien dan tenaga medis pada waktu yang sama. Jenis ini banyak digunakan dalam dermatologi, radiologi, dan patologi. Soal yang kedua, Rumah Sakit X mulai menerapkan sistem rekam medis elektronik yang berisi data demografi, data tanda vital, catatan perkembangan kesehatan, riwayat penyakit, terapi, data laboratorium, dan radiologi pasien. Sistem ini terintegrasi dengan unit lain sehingga dokter dapat mengakses data pasien secara real time. Berdasarkan definisi tersebut, sistem yang digunakan termasuk ke dalam A. Hospital Management Informasi System, B. Electronic Health Record, C. Personal Health Record, D. Computerized Provider Order Entry, dan E. Telehealth. Jawaban yang benar itu B. Electronic Health Record. Karena EHR adalah teknologi pencatatan elektronik yang bersifat komprehensif, berisi informasi kesehatan pasien, termasuk data demografi, tanda vital, riwayat penyakit, terapi, data laboratorium, dan radiologi. EHR terintegrasi antar layanan kesehatan dan memudahkan akses real-time bagi tenaga medis. Selanjutnya soal yang ketiga, seorang dokter menggunakan platform telehealth untuk berkonsultasi dengan pasien. Dokter tersebut dapat langsung mengakses hasil tes laboratorium pasien melalui sistem EHR yang terintegrasi, namun pasien datanya khawatir dapat bocor karena berita tentang kebocoran data pribadi di layanan telehealth. Upaya yang paling tepat untuk mengurangi risiko kebocoran data adalah A. Menggunakan aplikasi chat pribadi seperti WhatsApp atau Facebook Messenger untuk konsultasi. B. Mengizinkan dokter membuka data pasien tanpa autentikasi. C. Menggunakan platform telehealth yang memiliki enkripsi end-to-end dan autentifikasi ganda. D. Mengirim hasil laboratorium pasien melalui email biasa tanpa perlindungan. E. Meminta pasien mencatat riwayat kesehatan secara manual di buku pribadi. Jawaban yang benar yaitu C. Menggunakan platform telehealth yang memiliki enkripsi end-to-end dan autentifikasi ganda, di mana untuk menjaga kerahasiaan data pasien pada telehealth atau EHR diperlukan platform yang aman dengan fitur enkripsi end-to-end dan autentifikasi ganda. Penyedia layanan kesehatan juga harus memastikan data pasien disimpan dan dikirimkan dengan aman serta memberikan edukasi kepada pasien tentang perlindungan data pribadi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Demikian dari saya, salam Santa Elizabeth.